belajar bersama-sama mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, tema 1, subtema kedua. Pertumbuhan pada manusia mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan masa pertumbuhan tidak bisa balik seperti semula. Contohnya, tinggi badan kamu yang sekarang tidak bisa berubah lagi seperti saat kamu masih kecil dahulu. Perkembangan tidak bisa dilihat dengan ukuran dan timbangan. Perkembangan mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Contohnya, bayi yang baru lahir, bayi tersebut hanya bisa menangis. Tapi ketika bayi tersebut memasuki usia 1-3 tahun, ia mulai lancar berbicara. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar, dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan yang diturunkan oleh orang tua. Gen adalah sifat yang diturunkan oleh orang tua. Gen sangat pengaruh dalam menentukan ciri dan juga sifat manusia. Contoh yang diturunkan dari gen adalah bentuk tubuh manusia, tinggi tubuh manusia, warna kulit manusia, bentuk hidung, wajah, alis, mata, dan masih banyak lagi lainnya. Selain gen yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, ada juga makanan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Macam-macam makanan bergizi. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, lauk pauk. Yang ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, buah-buahan. Yang kelima, susu. Berikut kita akan membahas satu persatu. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok, contohnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lauk pauk menjadi sumber protein untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Protein terbagi menjadi dua. Yang pertama, protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya ikan, ayam, sapi, kambing, bebek, dan lainnya. Yang kedua, protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya kacang-kacangan, biji-bijian, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Sayur merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat untuk menghindari kerusakan sel tubuh manusia. Contohnya bayam, kangkung, sawi, brokoli, daun pepaya, daun singkong, dan lain sebagainya. Buah-buahan sama seperti sayur-sayuran. Kandungan gizi yang terdapat pada buah-buahan adalah mineral dan serat. Buah-buahan berfungsi sebagai antioksidan. Contohnya jeruk, apel, manggis, sirsak, anggur, kelengkeng, alpukat, dan lain sebagainya. Sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral yang ada dalam susu baik untuk tulang dan dapat diandalkan sebagai sumber energi. Di Indonesia, susu sapi paling terkenal, namun akhir-akhir ini muncul berbagai jenis susu seperti susu kedelai, susu kambing, susu kuda, hingga dari susu kacang almond. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Yang ketiga, olahraga. Melakukan olahraga secara teratur sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Manfaat berolahraga antara lain peredaran darah lancar, jantung berdenyut secara teratur, otot-otot tubuh akan lentur dan tulang menjadi kuat. Biasakanlah untuk berolahraga secara teratur, paling sedikit 2 kali dalam seminggu. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Subscribe channel ini
tekan lonceng, like, dan share video ini apabila kalian menganggap video ini bermanfaat. Nantikan video pembelajaran selanjutnya dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan agar kalian terhindar dari penyakit, karena menjaga kebersihan itu penting dan kuman ada di mana-mana. Jangan lupa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas ya. Sampai jumpa.